Ibu, data IFLS itu adalah data yang sangat kaya, eh, yang diambil oleh RAND Corporation. Ada kalau nggak salah 5 atau 6, 5 ya, 5 gelombang mulai 95 sampai yang terakhir 2014. Dan sampel yang diambil sangat besar, hampir kalau nggak salah 50-an ribu Mas Pak Jarwoto ya, 56 atau something gitu. Dan cara pengambilannya, saya pernah diceritain teman-teman yang pernah menjadi enumerator, itu sangat ketat, sangat teliti, ya intinya adalah sangat rigid ya, jadi akurasi dan kesyahihannya insya Allah nggak perlu dipertanyakan. Sehingga teman-teman yang expertise dari luar kalau menggunakan data dari Indonesia, biasanya yang dipilih IFLS dulu. Yang data dari Indonesia itu belum dilirik ya. Artinya belum, kalau data di IFLS sudah ada, mereka jarang melirik data-data seperti Susenas atau data-data dari, ya itu masalah trust ya. Kita nggak bisa maksa mereka untuk percaya kepada data-data kita. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa data IFLS itu adalah data yang sangat dipercaya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menggunakan, karena ini banyak aspek sosialnya, aspek health-nya, aspek ekonominya, yang keuangan dan sebagainya, bisnis dan sebagainya, kita nanti bisa Bapak Ibu manfaatkan dengan baik. Nah, uh, dan sekali lagi saya terima kasih pada Pak Jarwoto karena ya beliau kan sangat sibuk karena punya riset dengan Inggris ya, yang saya tahu berjalan sudah 2 tahun ini dan waktunya saya sela. Biasanya kan saya itu kalau minta kepada teman itu rada ngeyel titik nih, sehingga teman-teman agak agak gak enak. Tapi nggak apa-apa, ini kan tujuannya untuk kebaikan gitu kan. Semoga sharing Pak Jarwoto itu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Pak Jarwoto, jadi nanti monggo presentasi nanti di akhir mungkin atau ada prakteknya, tapi terserah monggo Pak. Saya serahkan sepenuhnya Pak Jarwoto nanti caranya bagaimana. Nah, kita punya waktu sampai jam 11, tapi monggo mawon kalau Pak Jarwoto mau fleksibelkan juga nggak apa-apa. Nah, untuk mempersingkat waktu, monggo Pak Jarwoto mungkin kenalan sedikit sebelum presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah, syukurillah. Semua masih diberikan kesehatan ya di tengah-tengah corona ini. Jadi tadi perkenalan dari Pak Heri tadi terlalu mulu-mulu ya. Jadi saya itu sebenarnya juga orang biasa gitu. Nggak hebat-hebat amat. Kalau hebat-hebat dulu saya nggak kembali ke UB, tapi saya stay di sana. Gitu ya. Jadi saya teman dengan Mas Heri itu dari mulai project ya, collecting, kemudian saya kebetulan dapat beasiswa report foundation, semua itu sekolah di Inggris, kemudian lanjut terus sampai saya dengan S3, kemudian juga kerja di sana sebentar, dapat beasiswa di sebentar, semua serba sebentar. Kemudian memutuskan untuk pulang gitu. Salah satu bidang yang saya tekuni akhir-akhir ini memang menekuni analisis data yang terkait dengan data Indonesia dan sebagainya. Tahun 2013 sampai 2014 itu saya pernah bekerja di namanya itu kalau sekarang itu Palladium Internasional, yaitu sebuah NGO milik konsorsium miliknya pemerintah Australia dan beberapa koleganya menjadi
Setelah itu keren-kerennya itu kepalanya dibikin data analisis. Ya. Saya nggak kuat cuma 1 tahun karena bolak-balik kerja di bolak-balik Malang Jakarta terus saya memutuskan untuk mengundurkan diri. Oke, itu mungkin dari perkenalan sedikit dari saya. Nah, hari ini sesuai dengan janji saya dengan Pak Heri, kita akan belum jauh, kita akan belajar bersama-sama, mendiskusikan bersama-sama tentang beberapa hal. Saya akan share. Nah, fokus kita hari ini kan ada 9 topik atau tema nanti yang akan kita bahas. Ya, biasanya kalau pelatihan kayak gini itu putus di tengah jalan. Ya, putus di tengah jalan. Jadi dan teman-teman ya nggak bosan. Tapi kemungkinan besar bosan karena apa? Dan di beberapa kesempatan ya mungkin pertemuan pertama memang semangat 44, 80. Pertemuan kedua sudah turun separuh. Pertemuan ketiga turun lagi sampai terakhir itu paling 5 atau 4 atau akan sudah nggak ada lagi. Nah, itu mungkin salah satu hal yang menyebabkan pelatihan-pelatihan ini tuh kadang-kadang nggak sampai tuntas gitu ya. Kalau nggak sampai tuntas ya kemungkinan besar juga pengetahuannya jadi setengah-setengah. Tapi ya nggak apa-apa. Itu saya cuma pengalaman. Jadi karena apa? Karena mempelajari Indonesian Family Life Survey itu kalau teman-teman yang sudah pernah membuka atau membaca itu agak rumit. Jadi perlu dedikasi waktu, ya, tenaga untuk secara khusus mempelajari data itu sebenarnya itu isinya apa, strukturnya bagaimana. Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari 7 ini. Nah, nanti saya coba untuk pelan-pelan gitu. Jadi kalau teman-teman masih ada kesulitan, nanti saya tidak akan melangkah ke selanjutnya karena apa? Karena ini kan kita belajar menganalisis data. Biasanya kalau mandek ya nggak bisa, stuck ya langkah berikutnya mesti kesulitan. Jadi nanti kita pastikan sama-sama sebelum melangkah ke selanjutnya itu kita sudah menguasai materi yang kita pelajari ini. Gitu ya. Jadi nanti pelan-pelan saja. Kelihatannya remeh-temeh tapi nanti kalau ditunggu-tunggu ke depannya jadi agak karena dia akan lebih rumit. Karena ini tidak hanya menyangkut bagaimana memahami struktur data, tapi juga memahami bahasa program, yaitu kita akan mempelajari menggunakan Stata. Baik, ada 7 hal yang ingin kita bahas hari ini. Pertama, saya akan menjelaskan data IPLS yang sudah dijelaskan oleh Pak Heri tadi. Kemudian cara mengakses data IPLS. Kemudian yang ketiga, memahami struktur data IPLS. Kemudian yang keempat, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Stata. Yang kelima, cara membuka data dengan menggunakan IPLS dengan menggunakan Stata. Cara menggabung file data IPLS, kemudian mempraktekkan beberapa perintah dasar manajemen data dengan Stata menggunakan data IPLS. Nah, ini basic sekali ya, dasar sekali dari teman-teman yang sudah pernah menggunakan Stata, ya mungkin ini sudah biasa. Nah, jadi nanti kalau teman-teman tadi Pak Heri mengatakan bahwa masih ada teman-teman yang baru yang masih baru menginstal Stata gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang baru mungkin, tapi untuk teman-teman yang sudah
biasa menggunakan kata ini ya lewat-lewat saja karena ini basic sekali. Baik. Nah, Indonesian Family Life Survey. Nah, ini apa itu data Indonesian Family Life Survey? IPLS itu adalah satu-satunya data longitudinal tentang kehidupan desa dan rumah tangga Indonesia sejak tahun 2014. Jadi kalau kita bicara Indonesia itu, ya, data longitudinal ya, yang mencakup kehidupan orang Indonesia yang jangka waktunya panjang itu hanya Indonesia Family Life Survey. Yang kita miliki itu hanya IPLS. Ya. DPS itu tidak punya. DPS itu hanya punya 3 tahunan. Nah, itu pun dengan sampel terbatas. Yang kita punya itu bukan yang kita punya, tapi yang kita punya yang membahas tentang Indonesia yang sponsor dari itu kan RAN. Tentang Indonesia itu hanya Indonesian Family Life yang mencakup bagaimana kehidupan desa dan rumah tangga Indonesia sejak tahun 1993 sampai dengan 2004. Nah, data ini itu mewakili 83 populasi penduduk Indonesia yang mencakup 13 provinsi. 4 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Lampung. Kemudian ada 5 provinsi di Jawa, DKI, dan ada 4 provinsi yang mewakili 4 pulau, yaitu NTB, Kalsel, dan nah, ini mewakili 83 provinsi. 83 populasi penduduk. Jadi IPLS ini yang didapat oleh RAN itu hanya mencakup 83% populasi penduduk Indonesia. Yang kalau kita lihat memang itu mewakili daerah-daerah yang relatif maju. Nah, ini seringkali menjadi kritikan dari para peneliti atau kelemahan dari tentang ini. Ini loh, ini tidak bisa. Agak bias untuk daerah-daerah yang relatif maju pembangunan. Nah, kalau kita bicara mengenai N individu dan N rumah tangga itu cukup besar, ada 30 individu dan rumah tangganya ada 15 individu. Nah, memiliki informasi yang sangat kaya mengenai karakteristik komunitas, keluarga, dan orang maupun orang dewasa. Jadi sangat detail datanya. Nanti kita akan menggali bersama-sama betapa kemudian data ini mencakup hampir semua aspek dari kehidupan orang Indonesia. Dari mulai bangun sampai dengan mulai tidur ada semuanya, sampai dengan informasi genetik misalnya. 2 tahun terakhir ini IPLS mengumpulkan data C reaktif protein. Oke, nah IPLS itu ada 4 wave tahun 93, 2000, 2007 ada 2014. Jadi 4 wave ini yang disponsori oleh RAN. Saya menyebutnya IPLS base karena tadi populasinya atau wilayah-wilayahnya cenderung ke daerah-daerah di Indonesia yang relatif maju. Nah, tahun 2012 itu pemerintah Indonesia waktu itu TNP 2K menyelenggarakan IPLS East yang mencakup penduduk di Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua
data ini juga bisa diakses secara gratis. Nah, tapi aksesnya tidak di-run, aksesnya di Surveymeter. Ya, Surveymeter itu siapa? Surveymeter itu adalah salah satu lembaga surveyor di Jogja yang selama ini dipercaya untuk mengumpulkan data Indonesia sama nilai itu. Tahun 2012 itu mereka memperoleh data untuk menyelenggarakan ITLS yang timur. Oke. Nah, jadi kalau kita bicara struktur data ITLS itu bisa kita bagi menjadi beberapa buku. Kalau di ITLS namanya buku komunitas dan buku rumah tangga. Buku komunitas itu terdiri atas apa saja, ada buku A, buku B, buku C dan sebagainya. Nanti kita akan ini lebih dalam detailnya, tapi di sini saya hanya akan menggambarkan ya betapa kayanya data dan betapa ini bisa menjadi banyak topik penelitian. Komunitas itu bisa ini yang jarang dipakai karena bagian besar menjadi lainnya di data. Nah, buku 1A itu berisi tentang apa? Berisi tentang staf desa, kelurahan, sarana transportasi yang ada di kelurahan, desa, ketersediaan listrik, sumber air dan sanitasi, pertanian dan industri, sejarah iklim dan bencana alam. Jadi memuat semua informasi yang terkait dengan ini. 1B berisi tentang apa? Tentang tabungan dan kredit, keberadaan fasilitas pendidikan, kesehatan, pendataan partisipasi masyarakat. Buku 1C itu berisi tentang pengentasan kemiskinan, program penanggulangan kemiskinan, pemerintahan dan distribusi dan kepercayaan. Buku 2 berisi tentang alam, pencemaran lingkungan, sertifikat tanah, perumahan, lapangan usaha, keuangan dan keuangan. Nah, kalau teman-teman dari pertanian itu kan pasti ada topik yang terkait misalnya tabungan kredit, ya, kemudian juga partisipasi masyarakat, ya, pengentasan kemiskinan, terkait dengan pertanian dan bisa digali di buku komunitas dan belum banyak yang minat. Kemudian juga ada buku puskesmas, buku praktek swasta, buku posyandu, buku praktek tradisional, buku pendidikan, buku harga. Nah, ini mungkin teman-teman dari pertanian sangat topik berikutnya sangat terkait dengan buku harga. Kalau itu ada survei harga mulai dari harga berdasarkan pasar maupun berdasarkan paruh tentang berbagai produk termasuk juga produk. Nah, kalau di Puskesmas ini informasinya isinya detail mengenai kondisi Puskesmas mulai dari dokter, perawat, apakah menyelenggarakan rawat jalan, ya, berbagai informasi tentang fasilitas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah buku rumah tangga dan individu. Ya, buku rumah tangga dan individu. Buku 1 itu tentang konstruksi rumah tangga, pengetahuan tentang layanan kesehatan. Buku 2 itu tentang ekonomi rumah tangga, baik usaha tani maupun non-tani, harga rumah tangga, penghasilan lainnya. Buku 3A itu tentang pendidikan, kesejahteraan, atau rumah tangga. Kemudian ada juga buku 3B tentang kebiasaan merokok, keadaan kesehatan, kondisi kronis, kondisi psikologis, kepribadian, sampai dengan remittance dan pengharapan. Buku 4 itu tentang wanita riwayat dengan anak, menyusui, kontrasepsi dan sebagainya. Nah, buku 5 tentang pendidikan anak, kesehatan anak, semua tentang anak. Ya. Buku PKX itu tentang perkembangan remaja dan tes. Nah, jadi isinya adalah kita bisa mengetahui bagaimana sih sebenarnya logika atau perkembangan logika anak dan tentang itu seperti apa sih PKX ini. Dan belum banyak juga yang menggunakan data. Kemudian buku US itu berisi pengukuran kesehatan, tekanan darah, BMI, sampai dengan CRP. Ini semua data
IPLS. Ya, nanti bisa kita lihat detailnya di kuesioner masing-masing buku. Tapi dari sini sudah menggambarkan betapa banyak dan kayanya sebenarnya informasi yang tidak di IPLS. Nah, oke, sekarang ke teknisnya ya, teknis. Kalau Bapak Ibu semuanya mau mengakses data IPLS, itu baik IPLS yang barat maupun timur, itu harus pergi ke website ini. Untuk IPLS yang barat itu kita bisa mengakses di websitenya Rand Corporation. Ya. Kalau untuk IPLS timur, kita bisa mengakses di survei data. Bisa tunjukkan bagaimana cara mengakses. Ini adalah ini cara kita cara mendownload atau mengunduh data IPLS. Nah, ada di sini, ya, agak memerlukan satu langkah untuk kita bisa mendownload data IPLS. Ya, caranya kita pergi ke website tadi, ya, kemudian kita klik create and register ini, ya, kemudian nanti atau saya praktekkan Mas Heri, kita praktekkan saja ya. Mohon yang lain yang tidak bicara di mute ya. Ini ada suara-suara masuk. Saja ya Mas Heri ya, Pak Heri ya. Ya, ya dipraktekkan aja. Ya. Mas Jarwo yang nggak, selain Pak Jarwo di mute ya, masih banyak ini yang belum mute mic-nya. Jadi suaranya masuk nanti. Mohon Bapak Ibu yang tidak bicara selain Pak Jarwoto, mic-nya di mute. Ada Junia Ratna Monica, ada Pak Iksan Semaon, ada Variah, ada CP yang nggak di mute, nggak di mute. Monggo Mas Jarwo. Nah, ini saya sudah di website-nya RAN. Nah, kemudian kita tinggal klik di sini di register and download data. Nah, mungkin sebaiknya kalau Bapak Ibu semuanya itu sedang online, ya kita langsung register saja sama-sama supaya nanti tidak menunda-nunda. Kalau mau menganalisis tidak menunda-nunda untuk mengunduh data ini. Gitu ya. Nah, klik di sini di register ini. Nah, kemudian ada agree and register. Agree and register. Oke. Nah, nanti akan dapat data ini hanya satu ini. Dilengkapi misalnya karena saya sudah segala macam. Nanti setelah dan nanti Bapak Ibu semuanya ini memperoleh email dari memperoleh email dari RAN, email yang Bapak Ibu daftarkan di sini. Ya, saya contohkan saya kemarin baru register lagi. Ini saya memperoleh email seperti ini, ya. Kemudian dari IFLS data registration. Thank you for registering the use of IFLS data. Please do not distribute the IFLS data. Jadi Pak, kita sebenarnya secara etik tidak diperkenankan untuk mendistribusikan data ini, ya,
walaupun kita sudah download gitu ya, itu secara etik ya. Nah, jadi satu-satunya jalan supaya apa? Kita itu menaati etik, apa itu semuanya harus download, tapi melalui harus download, tapi harus register terdahulu. Ya. The data are freely available on the website. It is useful for everyone. Ya. If you maintain a list of users, if you plan to work with other people using the list, ya, seperti ini ya. The IFRS data are placed in the public domain. You are expected to respect the anonymity of all our records. Oke. Nah, untuk download tinggal kita klik di sini. Klik di sini. Nah, sudah terbuka semua data di PLS. Nah, seperti ini. Nah, ini semuanya adalah data IPLS. Kita tinggal mendownload. Kalau kita pakai SAS, kita download pakai SAS. Kalau kita pakai Stata, pakai Stata. Ya. Ada kita praktekkan sama-sama atau nanti? Coba dipraktekkan sebentar Mas, anak-anak biar ini. Kita praktekkan sama-sama ya. Tadi kan dari register tadi, ya, klik sini, ya, terus silakan agree and register. Ya, saya tunggu sekitar 5-10 menit ya. Nanti kalau ada kesulitan, biasanya langsung ini kok langsung dibales, ya, agree and register, kemudian ya nggak di sini ini name siapa misalnya siapa apa namanya, affiliation Universitas Brawijaya gitu ya, email address itu email kita masing-masing, ini emailnya tidak harus email institusi, kita email apa Gmail dan sebagainya, location Indonesia, sudah itu saja. Mbak saya praktekkan maka email saya yang lain ya, hanya ini sulit download. Ini affiliation Universitas dari email address. Oke, karena saya ini 75@gmail.com. Location ini kan Malang, Jawa Timur, Indo, ya. Nah, kemudian kita dan gitu. Nah, thank you for registering. Please check your email information on how to access and download IFRS data. Nah, kita tinggal mengecek ke email yang kita pakai tadi. Nah, di email tadi mereka akan mengirimkan ini, ya. Thank you for registering, bla bla bla. Nah, untuk mendownload data, Bapak Ibu semuanya tinggal mengklik ini, link ini. Nah, oke. Nah, semua hal tentang IPLS data dan documentation ada di sini. Nah, termasuk bagaimana men-file data ini. Ini adalah support data dokumen formatnya itu asas, data. Ini IPLS 1, IPLS 3, 4, 5, ya, dokumentasi format ini. Nah, kita bisa download semuanya kalau mau sekaligus, misalnya ini all documentation ya sudah tinggal di RU 1925 nih untuk dokumentasi ini, dan klausul survei kita download semuanya ini. Kemudian untuk data community kita download semuanya ini. Kenapa saya nggak download sekarang? Karena apa? Karena saya sudah download ya IPLS 2. Nah, semuanya di sini, tinggal Bapak Ibu tinggal download semuanya di sini. Ya, kalau pakai Stata tinggal yang di format Stata ini. Nah, kalau sudah all data file di sini tidak perlu download di bawahnya. Karena apa? Karena all data file itu sudah semuanya. Tapi seringkali membutuhkan data yang agak lama karena jumlah filenya itu ukuran filenya itu. Oke.
Ada yang kesulitan? Ya, sampai dengan IPL 5. Ada kesulitan, Bapak Ibu? Eh, tahu Belum, ya? Pak. Ada sudah bisa akses ya? Halo? Bapak. Sudah, Bapak. Oke. Ya, ya, kalau sudah ya bagus. Oke. Nah, kalau sudah ini, kan kita nah, bagaimana kalau yang IPLS Timur? Nah, itu lebih mudah lagi. Kita tinggal berkunjung ke survei meter. Survei meter. Nah, survei meter. Survei meter. Di sini nah ini survei meter. Nah, nah, di publikasi ada namanya data Sakertim. Nah, ini publikasi ada namanya data Sakertim. Ya. Nah, tinggal download. Nah, ini kalau 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 yang miliknya survei materi ini tidak perlu izinnya, tinggal download saja di sini, download. Nah, download langsung kita bisa mendownload semuanya. Ya, kita tinggal mendownload semuanya, tinggal ya kita, karena kalau ini status semuanya kan, tinggal download all data, download all documentation, download PCE itu expenditure agregatnya, tinggal di download semuanya. Ya, nah ini Pak, ini tidak perlu pakai register. Oke ya, kira-kira sudah jelas ya sampai sini ya. Mudah-mudahan kalau belum jelas ya saya ulangi lagi. Semuanya. Oke. Ini tadi sudah step-stepnya. Ini ada ini, kita ini. Nah, ini semuanya data, semuanya data tentang PLS. Kita tinggal. Nah, oke. Nah, biasanya kalau saya itu setelah saya download data itu saya simpan dalam satu folder yang sama. Maaf, data saya itu. Nah, ini contoh saya begini. Ya, saya buat file untuk community data. Ya, saya juga punya file yang untuk household kita. Ada dua community, household data. Dokumen itu ya, tadi dokumen itu terkait dengan kuesioner, IPS guide dan sebagainya. Nah, itu saya taruh di satu folder namanya IPLS. Kalau saya dulu semuanya ini 93, 97, 2000, 2007 dan sebagainya. Jadi kita mau menganalisis data ini dengan metode longitudinal kita. Nah, ini juga bisa saya download IPLS ini IPLS 2014. Nah, hari ini kita coba mengeksplor dulu IPLS 2014 yang paling baru. Jadi saya buat begini. Saya buat folder seperti ini, analisis, backup, data all, dokumen, data all. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Baru semuanya sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan langsung ini ya, mute-nya dihilangkan.
Halo, ada pertanyaan nggak? Saya mau Ya, Monggo. monggo. Bapak tadi kan untuk yang membuka websitenya itu kan ada apa namanya accept and register. Nah, tapi pas saya buka itu di punya saya tidak ada, Bapak. Tapi datanya sudah terlihat. Apakah itu maksudnya sudah langsung bisa di-download Oh, atau langsung di-download. Nah, itu berarti kan Ibu sudah pernah pernah mendaftar tempo lalu. Jadi langsung membuka sendiri, sign in sendiri, otomatis. Oh, gitu ya, Bapak. Oke, Bapak. Terima kasih, Pak. Jadi alhamdulillah. Sudah ya. Sekali lagi, kalau sudah semuanya download, nah ini biasanya saya taruh di situ seperti ini karena mengelola atau menata data seperti ini itu nanti akan memudahkan kita mengorganisir file data ini. Kayak apa? Yang kalau saya biasanya raw data asli itu diusahakan tidak berubah sama sekali karena raw data itu ya raw data kita nggak berubah. Ya. Nah, kalau kita memanipulasi data atau data itu harus jelas bagaimana tahapannya, bagaimana apa kodenya, sehingga apa, sehingga nanti peneliti selanjutnya itu kalau ingin tanya itu jelas, ingin uh, menelusuri bagaimana prosedur atau protokol uh, saya melakukan itu juga jelas. Oke, baik. Uh, kita kembali ke ini. Nah, kita hari ini akan mempelajari ini ya, kita sama-sama akan mempelajari sintak dasar ini. Global, CD, use, if, describe, browse, label, then record, merge, pre, help, SS, install, list, summarize. Ya. Nah, sebenarnya ini cuma nanti Bapak Ibu semuanya bisa mempelajari perintah-perintah lain yang juga perintah yang modifikasi itu di website-nya Stata sendiri ya, atau di YouTube banyak sangat sekali. Stata sendiri sudah mengupload banyak video di YouTube yang Bapak Ibu itu bisa pelajari sendiri. Tapi hari ini kita akan belajar yang paling basic, global, CD, use, keep, describe, dan sebagainya. Global itu untuk membuka direktori, untuk apa? Bagaimana kita menggunakan file, keep itu untuk mengkeep beberapa variabel, dan nanti kita jelaskan ketika kita sama-sama mempraktikkan. Nah, sebenarnya kalau kita P ya, MP, kalau yang S itu kan terbatas, ya, kalau terbatas beberapa variabel, kalau yang MP itu kan. Oke, ini Stata 16 ya, Stata itu sudah banyak, Stata 16 itu yang terbaru. Nah, saya kalau menggunakan Stata itu saya tidak atau jarang sekali menggunakan perintah yang common window kayak gini ya. Kadang-kadang yang saya gunakan itu menggunakan file. Jadi saya tulis ini jadi saya biasanya menggunakan file editor ini ya. Dengan file editor ini kita bisa kontrol variabelnya ya, age, gender, kemudian marital, nah, bagaimana responden itu ditanya apakah Bapak Ibu Saudara mengikuti arisan dalam 12 bulan terakhir? Ya tidak. Ya, kalau tidak tidak, kalau iya tidak. Kemudian mereka juga ditanya apakah mereka ikut pertemuan masyarakat, tingkat desa wisma, apakah mereka juga berpartisipasi dalam kooperasi, kegiatan rutin, kegiatan kampung, kegiatan kelompok pemuda, dan seluruhnya. Tentunya nanti kita akan memilih tidak semua kegiatan masyarakat ini,
yang kita akan analisa, akan jadikan variabel independen. Karena apa? Karena beberapa kegiatan masyarakat seperti dana sehat, posyandu balita, ini kan lebih condong mengukur kalau kita misalnya apakah partisipasi masyarakat dalam kegiatan masyarakat kesehatan itu meningkatkan kesehatan mungkin yang paling pantas. Kalau income mungkin hubungannya agak terlalu dan nah, jadi IPLS itu mengukur partisipasi masyarakat ya. Banyak peneliti itu menggunakan beberapa istilah ya. Ini bisa dikatakan social capital. Ya. Ada juga yang mengatakan social participation. Tapi mereka itu pada umumnya menggunakan pertanyaan ini ya, ditambah dengan pertanyaan. Kalau social capital mereka juga menggunakan pertanyaan di buku yang membahas tentang kepercayaan masyarakat. Kalau kita mengajukan, nah misalnya pas dan network. Nah ini mengukur yang ketiga tadi network. Oke, sampai di sini ada hal yang ditanyakan? Halo? Belum, Pak. Oke. Ini, nah jadi di sini buku partisipasi masyarakat. Nah, kemudian bagaimana dengan buku yang income? Income itu di buku dua itu konsumsi. Nah, buku konsumsi. Buku konsumsi. Nah, nanti dikatakan namanya PT NOC, ya, PT. Ada banyak kata yang di sini. Tadi kita akan menggunakan data konsumsi, tapi proksinya pakai pengeluaran rumah tangga per bulan. Nah, oke, kita lanjut ke atas. Baik. Nah, kalau kita sudah tahu betul letak variabel di kuesioner, nah kita tinggal memanggilnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau Bapak Ibu semuanya sudah mendownload datanya itu akan seperti ini. Nah, ini semuanya data. Nah, semuanya data dari buku 1, buku 2, buku 3 yang terkait dengan rumah tangga. Oke. Nah, ini salah satu yang membuat peneliti itu malas untuk menganalisis data IPLS. Karena apa? Datanya banyak dan ruwet. Seperti ini. Nah, padahal kalau kita belajar sudah tahu strukturnya, polanya itu nggak ruwet terutama, malah justru ini sangat sistematis. Tapi sebagian besar peneliti sudah sampai lihat jumlah yang banyak seperti ini. Ya. Nah, Oke. Nah, pertama membuka directory data. Nah, saya di sini membuat perintah global WD, global DT. Ya. Di data Negriku IPLS 2004 analisis. Di data Negriku IPLS 2004 bahan data dan all. Nah, dia ada 2 direktori di sini. Ya. Direktori 1 itu saya kasih nama, foldernya analisis. Ya. Nah, tujuannya saya membuat ini untuk apa? Ya, supaya data di data all itu
yang raw data itu tidak berubah. Jadi hasil file yang saya butuhkan ya itu nanti masuk di folder namanya analisis. Karena itu di folder tadi, di folder AFF 24 itu saya kasih lagi folder namanya analisis. Ya. Ya sampai sini ya. Semuanya. Nah, jadi misalnya Bukan, kalau Bapak itu menyimpan. Mas Jarwo, jadi itu kan ini ya, kita nggak perlu buka data lagi kalau kita butuh, ya tinggal di do file-nya kan ngeran gitu kan ya, Iya. jalan. Cuman memang ini mungkin perlu dijelaskan, makanya global, ini kan ini folder ini subfolder gitu ya. Iya. Nah, sekali lagi ya. Nah, ini global WD, global DD ini kan direktorinya kan DD dua-duanya. Kalau data negeriku, IFLS atau itu kan karena saya itu panjang ceritanya menyimpannya. Ya kalau saya lihat di folder saya ini. Iya. Nah, di folder saya itu kan seperti ini. Saya menyimpan ini data. Nah, ini D, kemudian di situ ada data. Kemudian data itu ada namanya lagi negeriku. Ya. Kemudian negeri dua yang kan saya punya data banyak sekali tunggu di sini. Ada namanya IPLS. Nah, di IPLS itu masih ada lagi IPLS 2014. Nah, yang tadi itu nah, di data ini adalah apa ya namanya kalau di link di mana data itu saya simpan. Nah, jadi jangan sampai salah kalau ini saya tulis misalnya bilang negeriku, ya. Kita potong ini ya. Nah, Stata nanti ya akan bilang begini. Ya. Saya hilangkan misalnya ini ya di IPLS. Nah, ini kan Clear aja. ya. Jangan kasih clear atasnya. Ya. Betul. Nah, ini betul nih. Ini. Nah, nanti kalau buka data ini. Nah, unable to change to di AFLS ini. Karena apa? Direktori rujukannya itu salah alamat. Iya toh? Karena tadi saya menyimpan data saya itu di data negeriku di PLS. Nah, makanya dia ngomong begini, unable to change to dan sebagainya. Ya, itu kalau kita membuat link itu tidak sesuai dengan alamat directory. Ya. Kalau ini Mas Jarwo, sarannya kalau nulis nama file di folder subfolder itu sedapat mungkin huruf kecil, nggak kombinasi ya, nggak salah nulis. Ya betul. Jadi karena ini kita kan ngomong dengan program atau dengan kata itu. Diusahakan sebisa mungkin kata itu sudah mengenali. Dan kalau Bapak Ibu semuanya lihat di sini, ya saya tidak menggunakan spasi, saya tidak menggunakan huruf besar, saya tidak menggunakan simbol dolar, persen, dan kayak gitu. Ya. Jadi saya gunakan huruf kecil semuanya. Tujuannya apa? Supaya kata itu mudah mengenali. Ya. Kemudian stata itu juga kita juga mudah ingat. Jadi ada dua, stata mudah mengenali, kita juga mudah diingat. Nah, kalau misalnya saya coba pakai ini ya, pakai spasi misalnya, spasi. Ya, apapun yang dilakukan. Nah, nanti stata itu tidak akan mengenali. Ya, sebabnya apa? Akibatnya tadi invalid gitu ya.
invalid SIN. Nah, jadi ada pertanyaan sampai sini? Permisi Pak, Ya. Pak Jarwo, apa dari yang nomor 11 dan 12 itu langsung di copy ya, ibaratnya kayak kita langsung ambil datanya itu bisa apa enggak ya Pak ya? Atau memang harus diketik seperti itu Pak Jarwo? Ya bisa aja. Jadi kalau saya misalnya kalau saya pas males gitu kan ya. Oke. All gitu kan ya. Iya. Kemudian klik ini kan buka. Ya sudah saya copy plastik ini. Plastik ini kan sebenarnya copy paste kemudian Iya. Dan saya paste di sini. Ya, nah ini kan tinggal D dan sebagainya ini kan ya. Nah itu bisa juga. Ini cuma ini yang sama juga. Ini kan bisa juga seperti itu. Yang bisa juga seperti itu. Bisa, Mas Jarwo ini pakai Windows ini? Pakai Windows, saya pakai Windows. Karena kalau Mac kan kelasnya beda ya? Beda. Kalau Mac dibalik kan? Ininya dibalik. Dibalik. Selesnya dibalik ke sini. Iya betul tuh Pak. Jadi terus. Ya. Cukup Pak. Ada lagi pertanyaan? Nah, kalau nggak ada. Nah ini jadi seperti itu. Seperti teman-temannya sudah canggih nih Mas Heri. Ini ada yang belum Mas. Ada yang belum. Kan ini gini Mas, ini kan penting sebenarnya supaya kita kalau misalkan manggil data itu nggak buka apa di Explorer, buka satu-satu kalau sudah ditulis di gitu kan, tinggal siapapun bisa pakai sebenarnya kalau ada datanya ini. Jadi oke, saya terlanjutkan ya, ini CD Golability. Nah, baru setelah ini kita akan membuka folder data partisipasi dalam arisan. Tadi kan kita di buku 3B. Nah, datanya itu namanya B3B PM1. Jadi caranya memakai bagaimana? Use B3B PM1. Nah, ini sudah terbuka datanya B3B. Nah, ini semuanya sudah data partisipasi. Oke. Nah, kalau misalnya salah ya nanti dia bilang unrecognized, not found dan sebagainya. Tapi itu intinya enggak. Oke. Nah, karena saya ingin mengikutkan arisan, maka ya PM1 itu harus arisan kan. Kalau kita lihat lebih dalam, ya, ini, ya, PM1 itu have to participate in arisan. Ya, nah, ini kalau kita gunakan pre itu kita bisa menggunakan comment tab, ya, tab seperti ini. Ya, yes, no. Tapi juga kita bisa menggunakan comment pre. Ya. Nah, Mas Jarwo sebelum dilanjut, mungkin ini perlu jenengan use itu kan artinya menggunakan data yang disimpan di global tadi, terus kemudian nama filenya yang ada di yang di global tadi. Oke. Nah, itu yang ya. Ini. Jadi teman-teman yang ini use itu artinya itu memakai, ya memakai apa? Memakai file yang mau kita pakai. B3B PM1 itu nama filenya. Jadi file tempat tadi kita kan mau melihat partisipasi masyarakat tadi lah ya. Itu tempatnya di situ untuk arisan B3B PM1. Melihatnya di mana? Melihatnya itu di sini tadi, di kuesionernya. Kuesionernya tadi. Kalau kita lihat di kuesioner tadi, ya, domain.
B3B gitu ya. PM. Nah, ini kan ya. Nah, B3B. Nah, ini kan maksudnya kalau IPLN bagaimana B3B? Buku 3 ya, buku 3B ya. Buku 3B ya. Kemudian PM itu seksi PM, partisipasi masyarakat. 1 itu nomornya, yaitu apakah itu mengikuti A, ya, kira-kira paham ya, ya. Strukturnya seperti itu. Ya, use itu menggunakan B3 itu B3B itu PM1 itu nama filenya, ya. Yeah. B3B PM1 itu intinya lah B3 itu buku 3B, ya, buku 3B. Tadi kan ini yang namanya kalau kita di sini buku 3 Ya, buku 3B. Buku 3B malah ini. Nah. Ini berarti di ini Mas ya. Ini kan sampean pakai CD kan change directory ya. Dolar itu kan untuk menyingkat ini ya, nama panjang global ini, DD berarti ini kan change directory untuk data ini ya. Betul. Yang data all atau analisis? All ya? Ya, data yang untuk malah laptopku hang. Laptop malah hang. Nah, ya. Oke, nah ini ya CD, DD ini jadi semua kita bisa membuka file di direktori DD ini data all itu ya dengan membuat komen CD dolar. Yeah. Jadi kita nanti ketika use B3B ini kan nggak perlu use D data buku FLN buku sini loh Mas. Nah, ya. Nah, jadi ini fungsinya CD dolar di sini. Ya. Dolar di sini. Nah, kalau jaringan perhatikan tadi, saya kan menyimpan semua data all itu kan di all ini ya. Nah, jadi kalau ketika saya menulis CD dolar ini, nah jadi di bawahnya saya tinggal use B3B, use B3B dan sebagainya. Nah, supaya saya tidak menuliskan perintah yang panjang seperti ini. Iya, betul. Betul? Ada pertanyaan lain? Oke, saya lanjutkan ya. Baik, ini tadi use B3B PM1, clear. Use itu menggunakan B3 nama filenya, clear itu untuk apa ya? Istilahnya itu ya, supaya memorinya itu jadi terhapus ya apa? Nah, dan kita bisa menuliskan menulis beberapa berita. Ya. Nah, B3. Jadi kalau kita lihat di sini di KPM tadi, kan ada namanya pertanyaan yang menanyakan apakah Bapak, Ibu, Bapak, Saudara mengikuti arisan dalam 12 bulan terakhir. Ya. Nah, K3 itu tidak, ya itu tak. Ya. Nah, ini kalau saya ganti begini. Ya itu 1, 3 itu jadi 0. Jadi, bagaimana mengganti itu? Ya, mengganti itu. Nah, perintahnya ini. Record PM01, 3 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, generate bisa. Record itu artinya apa? Kita mengkode ulang. Ya. PM01. Jadi PM01, nama variabelnya jadi PM01,
Kemudian 3 itu kan tadi tidak itu jadi 0. Ya. Kemudian 1 tetap jadi 1. Jadi nanti kita bisa bilang kalau 1 itu ya, kalau 3 itu, kalau 0 itu tidak. Pilihannya hanya 2, Mas, ini? Ini pilihannya cuma 2. Nah, ini pilihannya, okay. Kalau kita perhatikan tadi di sini, ya di sini, pilihannya cuma 2. 1 yes, 3 no, 8 don't no. Ini kita biarkan kan. Ya. Bedanya tadi kita kan bisa mengetik dengan menggunakan comment tab sama phrase. Nah, kalau comment tab itu kalau kita lihat di sini, kalau tab itu ya kita tidak bisa melihat dengan ini value labelnya 138. Ya. Nah, tapi kalau phrase itu bisa lihat 138 value. Biasanya saya lebih suka pakai phrase karena apa? Saya bisa melihat value. Sama saja begitu. Ya. Oke, basic ya, label var arisan responden ikut arisan. Ini label var arisan itu ini nama variabel. Label var arisan responden ikut arisan 12 bulan terakhir. Label def arisan 1 ya 0 tidak. Label var arisan. Ini cara menamai dan melabeli label yang kita buat namanya arisan. Jadi nanti PM01 itu berubah jadi arisan, bukan PM01. Nah, caranya begini, label var arisan, dari record PM1 generate itu membuat variabel baru namanya arisan. Label var arisan, responden ikut namanya variabel. Def arisan 1. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan. Jadi pertanyaan PM01 itu kan pilihan jawabannya di kode 3 dan 1. Kemudian sama Mas Jarwo, 3 diganti 0 dengan perintah record. 1 tetap 1, kemudian dikasih nama baru namanya arisan. Gitu Mas ya. Ini kan bahasanya kalau mau menerjemahkan kan begitu ya? Ya. Supaya nanti saya bisa tahu yang ikut arisan berapa dan tidak berapa. Nah, kalau saya run begini, ya kalau misalnya tab arisan. Nah ini kelihatan, ya tidak ya yang ikut itu 10, dan yang 10.000 sekian, yang tidak itu 22 dari 1.000 atau yang ikut itu 30%, yang tidak itu sekitar 69%. Ya, tapi ini kan untuk semuanya, bukan petani tadi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Atau ada yang kesulitan atau ada yang mungkin dikasih kesempatan Mas berapa menit untuk praktek sembari sampai mungkin ya. Mungkin dari awal mungkin dari data yang di-download ya terserah lah data-data nyoba perintah-perintah di kalau bisa di EFLS ya EFLS, sehingga dengan menggunakan imitasi dari perintahnya Pak Jarwo mungkin nanti kan ada kesulitan mungkin nih. Nah ini nanti bisa ditanyakan. Jadi sembari memberi kesempatan Pak Jarwo mungkin untuk ngopi sebentar atau minum sebentar, kita kasih waktu 5 menit lah ke teman-teman untuk praktek. Nanti kalau nggak bisa ditanyakan Pak Jarwo. Monggo. Karena apa kalau stuck di sini nanti stuck lagi. Ya. Karena ini entry point-nya kalau nggak bisa ini membuat directory, ini pengalaman teman-teman kan nggak bisa membuat directory, kemudian nggak bisa menggunakan data yang ada di FLS, pasti nggak bisa ini nanti bikin. Kalau misalkan record, label itu kan gampang, itu kan nanti kalau sudah biasa akan gampang. Kalau keep, monggo Pak Jarwo istirahat dulu, saya mungkin menjelaskan dikit ya, saya agak paham. Kalau keep itu artinya dari data yang digunakan Pak Jarwo tadi, yang CD, DD, yang isinya global DDD,
HH data all itu yang maksudnya yang diambil hanya ini, hanya PD Link, HHD14, PID14 dan arisan. KIP itu maksudnya ya di-keep di apa ya, dibiarkan ada, berarti yang lain nggak ada. Nanti kemudian sama Pak Jarwo disimpan karena disimpan dalam dolar WD arisan ini yang di atas. Jadi nanti masuk di nomor 11 ini, global WD dan seterusnya. Kemudian replace itu kalau ada perpindahan ya, perpindahan supaya nggak numpuk-numpuk yang lain. Pak Heri, Ya, apa perintah-perintah itu kita punya kamus atau harus nyari sendiri atau improvisasi, Pak Heri? ada itu Kayak, enggak. di nanti saya kasih buku ini apa buku stata. Ini memang Jadi ada. Jadi perintah-perintah semua perintah tadi sebenarnya itu sudah ada di kalau Bapak itu Iya. pergi ke program C, program all tadi ya, C Stata 16, tadi ada folder doc. Oh, yang tadi di itu ya, di file stata doc itu enggak? Semuanya perintahnya di situ semuanya, Pak Jarwo. Semuanya perintahnya ada di situ semuanya. Enggak. Jelas kalau gitu, Pak. Yang basic sampai yang canggih. Nah, Enggak. kemudian kalau di Stata sendiri itu ada perintah namanya help, ya help. Saya Bapak mau memerintahkan help misalnya label, nah itu help label, nah enter sekali. Nah nanti sudah keluar sendiri, ya. Ini label data, label variabel, label define, label semuanya dan cara memakainya apa. Ya, jadi tinggal klik di apa, ditulis di help, LP, ya. Ini. Nah, tulis label, nanti enter, nah nanti bisa keluar semua bagaimana cara menggunakan perintah label data, label variable, label define, label value, label dir, dan sebagainya. Ada lagi pertanyaan? Wow, teman-teman yang di sosiologi itu kan seringkali menganggap program-program kayak gini kan hanya miliknya orang kuantitatif. Padahal kalau tahu kita di luar negeri, teman-teman sosiolog bahkan yang banyak mengisi adunya matanya stata itu kan orang-orang sosiologi biasanya ya. Karena memang mereka memang sudah terbiasa sejak S1, S2 itu mereka sudah diajarkan menggunakan bagaimana menggunakan data survei yang seperti itu. Karena memang pemerintah di sana itu kan kalau di Inggris misalnya semua data survei di Inggris itu banyak itu memang dibuka untuk publik, ya dibuka untuk publik seluas-luasnya. Supaya apa? Supaya mahasiswa memakai, mahasiswa S1, S2, semuanya sehingga kemudian di kampus-kampus itu dosen itu tinggal mengajarkan bagaimana menganalisis data. Nah, jadi apa? Makanya kemudian banyak ilmu sosial, sosiologi segala macam itu yang mereka juga menggunakan data-data ini dan mereka juga sangat familiar dengan software seperti Stata, R, SAS, bahkan digitalisasi. Jadi dan memang banyak pertanyaan di survei-survei itu, ya memang pertanyaannya memang menjawab pertanyaan-pertanyaan di bidang sosiologi itu. Ya. Jadi apa mau nggak mau mereka. Baik, masih ada yang kesulitan atau ada pertanyaan, saya buka sebelum ini. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, berikutnya itu kita akan
ini partisipasi dalam masyarakat. Jadi kan ada yang ikut kegiatan bakti, ikut kegiatan operasi dan sebagainya. Nah, itu kan di buku B3B PM2, ya. B3B PM2. Nah, ini buku B3B PM2 itu seperti ini, ya. Nah, seperti ini. PM type itu tadi kan ada arisan, ada koperasi, ada Karang Taruna, dan sebagainya. Kalau kita melihat di kursus tadi itu ya, nah, ini strukturnya kan agak beda, ya. Strukturnya itu bawah, ya, kolomnya banyak untuk setiap tipe. Nah, dan kita tidak mau memakai semuanya, ya, tidak mau memakai semuanya. Nah, jadi karena strukturnya itu long, maka harus kita buat wide, melebar gitu ya, melebar. Nah, berdasarkan tipe-tipe atau tipe-tipe ABCD yang merupakan tipe-tipe dari apa masing-masing kegiatan masyarakat yang responden. Nah, bagaimana mengubah struktur data itu? Nah, jadi di Google saya bilang, Pak Jarwo ya. Nah, mungkin teman-teman ini masih belum paham tentang tol, data tol sama data wide ya. Mungkin ini kan ilustrasinya kalau kita punya kakak itu kan tol ya atau long ya, ke bawah itu ya. Ya? Ya. Ya. Nah, nanti kita mau buat datanya itu tidak seperti, jadi misalkan kalau datanya di situ jumlahnya misalkan ada 100.000, bisa jadi itu karena semua anggota keluarganya, saya nggak tahu ini data yang, itu kan setiap satu keluarga itu bisa jadi kan ada beberapa anggota keluarga kan ya? Ya. Oke, ya gitu berisnya gitu sama ya. Jadi ada data tipe long, ada wide. Kalau di sini itu kan tipenya long, artinya apa? Kalau kita melihat apa tadi ada pertemuan masyarakat, kooperasi, kerja rutin, program perbaikan kampung, kegiatan kelompok pemuda, A, B, C, D, E, dan sebagainya itu, ini kan nama-nama kegiatan masyarakat di mana responden ikuti. Oke. Kemudian kalau kita lihat strukturnya di sini kan sama, A, B, C, D, segala macam. Jadi ini responden. Jadi setiap responden itu kan bisa mengikuti banyak kegiatan. Jadi di sini ada, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada ID 14, PD 5, PD 14, ada 1. Ini kan orang yang sama. Orang yang sama kegiatannya kegiatannya bisa di. Nah ini kan, jadi kalau perhatikan di sini jumlah respondennya nggak 3.000-an lagi, tapi lebih dari 3.000. Nah, karena ditumpuk-tumpuk ini hampir 533.000, ya. Jadi datanya kan long, ya. Nah, nggak paham ya. Jadi ini perlu kita wide-kan supaya apa? Supaya kita bisa melihat per tipe kegiatan masyarakat. Nah, gimana caranya? Nah, caranya itu kita menggunakan perintah namanya reshape wide. Reshape wide. Ya, reshape wide. Nah, ini use BTKB PM2,3 keep ID 14, PD 14, PD segala macam. ID 14, PD 14, PD itu adalah ID IPRS ya, yang digunakan untuk menggabungkan satu file dengan file yang lain. Ya, satu file dengan file yang lainnya. Ya. Jadi ini ID-nya itu unik. Nah, kalau ID ini double, maka kita tidak bisa menggabungkannya. Jadi ini juga salah satu keunikan dari IPLS. Jadi datanya terpencar-pencar, tapi setiap data itu pasti punya ID yang namanya ID dan PID dan
feed link ya, untuk menyambungkan satu file dengan file yang lain. Nah, saya di sini keep PM3 type, PM15 sama PM16 karena saya hanya memakai dua data ini. Kemudian saya juga tidak mau memakai semuanya yang tidak berkaitan dengan pertanian. Jadi saya tidak memakai misalnya tadi yang dana sehat, yang posyandu dan sebagainya. Nah, jadi saya pilih saja yang kira-kira terkait dengan pertanian, yaitu pertemuan masyarakat, koperasi, kerja bakti, kegiatan kampung, kegiatan kelompok pemuda, kegiatan keagamaan, perpustakaan desa, simpan pinjam, dan nanti bisa partai betul tidak. Jadi saya pilih yang itu saja. Jadi keep FM type A, B, C, D, N dan seterusnya. Ini saya hanya menggunakan beberapa kegiatan masyarakat yang kira-kira berhubungan dengan yang lain-lain. Kemudian receive write PM15, PM16, I itu ID-nya, A ID 14, B ID 14, D, C, ya, C itu nanti apa ya? C itu apa ya? C itu garisnya nanti PM type A, B, C, D, E, F, dan string. Ya. Nah, nanti kalau kita buat seperti ini, ya, hasilnya itu nanti akan seperti itu. Number observation, bla bla bla. Nah, jadi data kita itu nanti akan berubah jadi wide, jadi barisnya panjang. Seperti ini. Kita jadi sudah punya tiap orang, tiap ID, kemudian tiap kegiatan masyarakat. Ya. Ini sudah tiap orang, tidak ditumpuk lagi, sudah 3.000, 30.000 ribuan. Oke. Ada pertanyaan sampai sini atau agak bingung karena ini jarang-jarang soalnya receive write itu kan yang pakai biasanya cuma IPS dan lain-lain, jarang pakai receive write atau halo, ada pertanyaan? Halo? Oke. Kalau ada pertanyaan langsung nyaut saja ya, tidak apa-apa. Nah, setelah itu langkah-langkahnya itu tetap sama seperti yang di atas tadi, record M16A, 16B itu sesuai dengan nama-namanya. Ya, record 16A itu pertemuan masyarakat, ini koperasi, ya, kemudian PM16B itu seperti rutin, kemudian PPK perbaikan kampung, ya. Jadi semua variabel yang mau saya pakai di sini sampai dengan tadi PKK. Perintahnya sama, record saya mau kode PM16A itu tadi masyarakat, 3 sama dengan 0 itu kalau dia tidak berpartisipasi itu kan saya jelaskan. 1 itu kalau ya. Else missing itu sama dengan 0. Kenapa? Nah, kalau Bapak Ibu semuanya perhatikan di sini, ya, di PM15, sepengetahuan Ibu Bapak, sepengetahuan Bapak Ibu Saudara, selama 12 bulan terakhir, apakah di desa kelurahan ini diadakan pertemuan masyarakat? Ya. Tidak tahu sama ya. Nah, kalau ya, maka kemudian apakah berpartisipasi atau tidak? Ya. Kalau ya. Jadi missing di sini ya itu berarti tidak ada di
kegiatan pertemuan masyarakat. Ya, jadi makanya di sini saya coba missing sama dengan 0. Ya, nah, saya anggap bahwa ya kalau mereka tidak tahu ya tidak berpartisipasi. Jadi makanya di sini saya missing sama dengan 0. Kemudian label par sama seperti satu. Jadi label par mengambil label def, label file, gemas, free, gemas. Sampai di akhir koperasi juga demikian. Oke. Nah, ini PM16C, PM16C, ini kan nama-nama variabel. Bagaimana cara melihatnya ya gampang. Lihat kuesionernya di sini. B itu koperasi, C itu kita nama sih. Oke, jadi filenya tadi saya sudah kasihkan ke Bapak Ibu semuanya. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya nanti kalau di kesempatan merunningnya di rumah. Nah, kalau sudah selesai semuanya, ya, semuanya ini, saya keep sesuai yang mau kita pakai saja. Jangan lupa mengkeep fit link ID 14, ID 14, dan variabel-variabel yang mau kita operasi, kerja bakti, pengumuman, PPK, yang Karang Taruna, agama, itu semua variabel yang kita buat. Sudah saya simpan di file namanya partisip. Jangan lupa menuliskan variabel, jangan lupa menuliskan variabel dolar direktori dolar WD. Supaya apa? Supaya semua hasil kalau orang manipulasi data itu hanya terkumpul di folder namanya analisis. Oke. Nah, sekarang kita coba menggabungkan dua variabel, ya, menggabungkan dua file. Kita sudah punya file arisan, kita sudah punya file namanya partisip. Nah, bagaimana kita menggabungkan dua file tersebut? Oke. Nah, caranya adalah dengan menggunakan perintah merge. Nah, di startup itu ada lagi perintah merge, tapi kita gunakan saja perintah merge. Ya, merge 1.1 artinya apa? Ya, ID-nya harus sama persis 1 dengan 1. Ya. ID PID itu 1 dengan artinya ID PID di folder partisip, di file partisip harus mencari ya ID PID 14 yang sama di file A arisan. Nah, kemudian droplet. Kalau kita lihat hasilnya di sini, maka yang muncul akan nah, sini saya mau menggabungkan file arisan dan file partisip. Ini sudah gabung. Kalau gabung itu artinya apa? Nama file arisan tadi sudah masuk ke file ini arisan sudah masuk di file yang kita namai source partisip. Match berapa? 31.000. Ini ada sekitar 2.800 yang match. Ada pertanyaan sampai sini? Apakah saya terlalu cepat? Apakah ada yang bingung? Apakah sudah give up sampai sini? Halo? 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 Halo?
Halo, apakah dengar saya? Sinyalnya nggak stabil kayaknya Pak Heri. A, DL1, clear. Ya, kalau kita buka di sini, nah ini foldernya pendidikan. Ya, nah, kemudian saya pakai DL04, DL06. Ya, DL, nah, isinya apa? DL04, DL6. DL6. Nah, ini seperti datanya, ya, elementary school segala macam. Nah, ini kan ruwet, ya ruwet. Makanya kita harus apa? Misalnya kalau di Indonesia itu kan atau di beberapa penelitian SD, SD atau sederajat, tidak sekolah, SD atau sederajat, SMP atau sederajat, SMA sederajat, diploma, perguruan tinggi gitu kan ya. Nah, kalau datanya kayak gini bagaimana? Ya, ini perintahnya kita harus buat perintah, harus buat apa ya? Harus merekrut atau menata ulang atau studi kebutuhan kita. Kalau di apa itu namanya manipulasi, manipulasi dalam arti memanipulasi ini ya Pak. Perintahnya bagaimana? Nah, saya mau buat saya seperti yang tidak sekolah, SD, SMP, SMA, diploma, universitas. Nah, dan tidak sekolah sama dengan 0. Ya, saya replace tidak sekolah sama dengan 1. If DL04 sama dengan 3. Kalau kita lihat DL04 tadi kan pertanyaannya adalah have you ever attended or your attending school? Ya, kalau di bahasa Indonesia kan apakah Anda itu pernah apa ya, pernah di sekolah atau tidak ya? Kalau tidak ya berarti 5%-nya itu berarti tidak jadi ini dan tidak sekolah sama dengan 0, replace tidak sekolah sama dengan 1, if DL04 sama dengan 3. Jadi ini yang responden tidak pernah sekolah. Tabel depth, tabel file sama. Kemudian SD itu bagaimana caranya? Replace SD sama dengan 1, ganti if DL04 sama dengan 2, 11, 72. Kalau Bapak Ibu semuanya lihat tadi 2, 11, 72 itu adalah kode untuk 11, 2 itu elementary school, 11 itu untuk paket A, untuk paket A itu setara dengan SD ya? Saya nggak tahu. Paket A itu paket A, kemudian yang 72 itu untuk MI itu kan SD. Nah, ini 2, 11, 72. Jadi ini adalah SMP juga sama ya. SMP sederajat itu kalau SMP kejuruan, SMP umum, kemudian 12 itu paket D MTS ya, sama juga dengan SMA. Perintahnya seperti ini, diploma. Nanti bisa dicek sendiri sampai dengan universitas ini S1 sampai dengan S3. Nah, setelah itu selesai, maka saya keep yang perlu saja. Ya. Kemudian saya kasih nama variabel pendidikan. Nah, kemudian saya gabung yang tadi, ya social income dengan pendidikan. Itu, kemudian juga sekarang saya mau memasukkan responden gender. Itu ada di mana? Datanya ada di W3A over. Nah, decoder sex 1 sama dengan 0, 3 sama dengan 1, generate female. Kalau di PLSD itu kan 1 itu untuk 1 itu laki-laki, 3 itu perempuan. Nah, saya mau berubah jadi perempuan. 1 sama dengan 0, 3 sama dengan 1, generate di female. Nah, 1 itu perempuan, 0 itu laki. Demikian pula untuk status menikah. Ada yang menikah, ada yang janda, ada yang keren. Perintahnya seperti ini. Sudah saya kirimkan semuanya. Nanti Bapak semuanya
bisa pelajari. Nah, ini kemudian nah kita kan mau melihat petani. Jadi ini kan semuanya untuk umum, untuk petani, non petani dan sebagainya. Nah, kita mau mengkeep hanya untuk petani saja. Nah, hanya untuk mereka yang petani. Nah, itu bukunya ada di mana? Buku B3A, TK3 Green. Nah, di situ kita lihat saja buku B3A, B3A. B3A, B3A. B3A, TK3. TK. TK. Nah, TK 31A. 31A di sini. Nah, jadi kan pertanyaan menanyakan, sekarang kami ingin menanyakan tentang perubahan yang terjadi dalam utama pada selama 8 tahun terakhir. Jadi kita bisa melihat, kita memilih yang pertanian, kehutanan, perikanan, dan perburuan, itu 001. Nah ini TK31A sama dengan 1, itu berarti pertanian, kehutanan, perikanan, dan perburuan. Ya. Nah, di sini saya gunakan perintah by short, id 14, id 15, if, main, n sama dengan 1. Jadi saya hanya pakai yang petani saja. Perintahnya seperti ini. By short, id 14, id 15, if, main, n. Nah, sudah ketemu pertanian, kemudian saya gabung semuanya, ya, semuanya dengan tadi sos partisipasi tadi, satu nikah dan petani. Supaya nanti semua data yang saya mau analisis itu jadi dalam satu data set. Nah, ini sudah dalam satu data set. Mulai dari partisipasi kegiatan masyarakat, kemudian juga income, bisnis pengeluaran, BCE, dan beberapa kontrol variabel. Nah, kita bisa hitung ya. Kita kelihatan di sini misalnya presentasi seperti ini, mininya seperti ini, kegiatan ini kegiatan data yang mau kita gunakan untuk analisis. Nah, itu kira-kira prinsip menyiapkan data dengan menggunakan standar. Nah, pekerjaan yang paling capek dan membutuhkan waktu itu sebenarnya di sini dan membutuhkan ketelitian. Nah, jadi memang Bapak Ibu semuanya perlu perlu pelan-pelan memahami semua bahasa-bahasa sehingga nanti dia bisa gunakan analisis. Nah, ada pertanyaan sampai sini, Pak Heri? Mas, coba dibuka do file-nya, Mas. Mas? Do file, Mas. Buka do file. Do file-nya. Ya? Bentar, masih. Suara sampean agak nggak stabil ya? Sampean pakai apa ini? Saya pakai, ya memang internet saya ini tadi ngomong nggak stabil. Saya pakai sudah pakai headphone nih. Makanya agak nggak stabil. Gini, Mas ya, saya agak memperjelas teman-teman supaya
Jadi ini kan yang 194 ya, yang perintah langkah 194. Ini kan ini TK3 itu pekerjaannya, jenis pekerjaannya. Ketiga itu pekerjaan. Oke. Jadi kan teman-teman ini kan Mas Jarwo kan mau yang diambil itu hanya yang petani saja. Ya kan makanya di sini bilang keep ya. If itu jika data ini, data di TK3 itu yang sama dengan 1. Nah, kemudian setelah di-keep hanya yang sama dengan 1, kan biasanya kan nanti misalkan saya nggak tahu opsinya mungkin banyak ya, petani, pedagang, apa yang lain. Kemudian keep jika TK 1, kemudian di rename gitu kan ya, rename nama yang sama dengan 1 itu namanya petani, kan gitu Mas Jarwo ya? Nah, clear ya. Ya, mungkin yang peserta ada pertanyaan. Nanti sambil lalu, ini mungkin ada sedikit bingung gitu. Memang ini nggak bisa langsung ya. Pertemuan berikutnya nanti jadwalnya menyusul. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Jarwo. Mas Jarwo sampean di mana ini? Di Malang atau di mana? Di Purwokerto. Di Malang, Mas. Di Malang. Anu ojek ning kene ya? Iya, di sini. Iya.